Berikutnya, kita ingin membahas mengenai notasi matriks untuk regresi linier, terutama untuk regresi linier berganda. Sekarang kita memiliki model regresi seperti ini. Y adalah data kita, kemudian beta 0 merupakan intercept dari persamaan matematis ini. Beta 1, beta 2, sampai beta K merupakan pengaruh dari variabel X1, X2, hingga XK. Kemudian ini adalah error yang dihasilkan dari persamaan regresi. Kita asumsikan errornya memiliki sebaran normal dengan meannya 0 dan ragamnya konstan yaitu sigma kuadrat. Model ini kita sebut sebagai model regresi berganda karena melibatkan lebih dari satu variabel independen. Dalam hal ini kita libatkan K variabel independen dan tentu saja satu variabel dependen. Misalkan kita memiliki Y1, Y2 sampai dengan YN merupakan observasi kita. Kemudian dari persamaan regresi ini kita akan bisa membentuk suatu notasi matriks untuk persamaan linier persamaan regresi linier berganda. Notasi matriksnya dimulai dengan persamaan ini adalah vektor Y yang merupakan vektor observasi akan sama dengan vektor X yang merupakan kumpulan dari variabel-variabel independen dan beta adalah pengaruh dari masing-masing variabel independen tersebut yang ingin kita duga nantinya dan kemudian ditambah oleh vektor error. Nah, apabila kita ingin merepresentasikan persamaan linier berganda ini dalam bentuk matriks, berarti kita akan memiliki Y merupakan vektor dari data kita atau matriks berukuran di sini Y-nya berukuran N dikali 1. Y di sini merupakan matriks berukuran N kali 1. Kemudian kita melibatkan sebanyak K variabel independen tadi, berarti X di sini kan merupakan matriks berukuran, kalau kita lihat di sini ada K plus 1 kolom, K plus 1 kolom, karena ini dimulai dari 0 sampai dengan K, kemudian barisnya tentu saja ada N baris, sehingga X merupakan matriks berukuran N kali K plus 1. Kemudian error, tentu saja error memiliki bentuk atau ukuran yang sama dengan Y, sehingga error di sini merupakan matriks ukuran N kali 1, dan beta, karena kita melibatkan K variabel independen, sehingga dengan ditambah dengan beta 0, berarti kita memiliki, ini harusnya beta K, ada koreksi sedikit, sehingga beta merupakan matriks ukuran K plus 1 ya, K plus 1 baris dan 1 kolom, K plus 1 kali 1. Nah, ini adalah ukuran-ukuran matriks yang bisa merepresentasikan persamaan linier berganda. Seperti itu. Kemudian, sama dengan metode-metode persamaan regresi linier lain, yaitu tujuan kita adalah untuk menduga pengaruh dari variabel independen pada persamaan regresi kita. Pengaruh variabel independen kita notasikan dengan beta, yang penduganya kita notasikan dengan beta hat. Masing-masing memiliki indeks I sesuai dengan indeks dari variabel independennya. Kita ingin menduga dengan metode least square atau kuadrat terkecil, karena tujuan kita pada penduga least square ini adalah untuk meminimumkan SSE atau jumlah kuadrat error, sum square of error. Jumlah kuadrat error tentu saja errornya kita kuadratkan lalu kita jumlahkan, di mana error merupakan perbedaan dari data kita dengan penduganya. Ini adalah penduganya. Karena kita duga tadi Y, kita duga tadi Y duga atau Y hat, nah adalah ya penduga dari beta dikalikan dengan variabel independennya. Oke, ini adalah error. Kemudian dari sum square of error ini kita turunkan terhadap beta karena kita ingin menduga beta. Seperti metode maximum likelihood, kita turunkan terhadap parameter yang ingin kita duga dan turunannya sama dengan 0. Sehingga kita akan memperoleh penduga dari beta atau beta hat
bisa kita cari dengan menggunakan rumus ini. X aksen X inverse dikalikan dengan X aksen Y. Seperti itu. Baik, ini adalah video alternatif untuk bisa memahami lebih jauh mengenai penurunan rumus untuk mendapatkan penduga least square untuk regresi linear berganda. Ini adalah referensinya. Bisa dilihat di video tersebut untuk menambah pemahaman. Kemudian kita lanjut, bagaimana kita memperoleh persamaan regresi. Kalau begitu, ada data yang kita ingin tentukan persamaan regresinya dengan menggunakan sebanyak K variabel independen, maka ini adalah prosedurnya. Kita akan menduga beta dengan rumus sebelumnya, yaitu X aksen X inverse, X aksen Y, kemudian baru kita buat persamaan regresinya, Y hat sama dengan X beta hat. Bagaimana kita aplikasikan ke dalam contoh berikut ini? Misalkan saja sebuah studi kita memiliki variabel Y atau variabel dependennya merupakan demand for housing. Oke, berarti data demand bagi suatu perumahan didasarkan pada interest rate X1, berarti ini adalah variabel independennya, dan rate of unemployment. Berarti akan ada dua, X1 interest rate dan yang kedua X2 yang merupakan rate of unemployment, itu X2. Jadi di sini adalah model regresi berganda karena melibatkan lebih dari satu variabel independen. Data yang kita punya ada di tabel 7.8. Berikut adalah tabel 7.8. Kita memiliki ini Y-nya. Di sini adalah Y-nya yang merupakan variabel dependent. Di sini adalah X1 dan di sini adalah X2. Dari data ini kita diminta untuk membuat persamaan regresi linear bergandanya. Berarti kita harus nanti membentuk Y hat sama dengan beta 0 hat ditambah beta 1 hat X1 ditambah beta 2 hat X2. Nah, untuk membentuk persamaan regresi linear berganda berarti kita akan menduga beta. Beta hat akan kita duga. Beta yang tadi merupakan matriks berukuran 3 dikali 1. Oke, ini beta 0 hat, beta 1 hat, dan beta 2 hat. Nah, bagaimana mencari beta? Berarti akan kita gunakan rumusnya, yaitu X aksen X inverse, rumus sebelumnya, X aksen X inverse, dan dikalikan dengan X aksen Y. Berarti kita harus menghimpun terlebih dahulu matriks X. Matriks X ini kita isi dengan untuk beta 0, berarti ini adalah 1 karena ini adalah intercept. Kemudian ini X1, X1, kemudian ini X2, kemudian ini adalah sini. Oke, kemudian yang kedua adalah di sini. Oke, kemudian Y-nya adalah yang ini. Oke, Y-nya. Berarti di sini Y-nya adalah matriks berukuran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matriks berukuran 6 kali 1. X di sini berukuran 6 dikali 3. Oke. Nah, kemudian kita harus mencari X aksen X atau X transpose. Bisa diintegrasikan transpose, bisa juga diintegrasikan dengan aksen. Di berbagai buku bisa berbeda penulisan, tetapi ini maknanya adalah transpose. X transpose X ini bisa kita peroleh sehingga X transpose X bisa merupakan matriks berukuran dalam hal ini 3 dikali 3. Seperti itu. Kemudian X aksen X inverse, kita inversekan matriksnya. Kemudian kita cari X aksen Y, sehingga ini matriks berukuran 3 dikali 1. Kemudian kita cari penduga dari beta yang kita substitusi ke dalam rumusnya untuk nilai yang sudah kita peroleh. Sehingga kita peroleh ini adalah penduga dari beta 0, ini adalah penduga dari beta 1, dan ini adalah penduga dari beta 2. Dan kita substitusi ke persamaan regresinya. Beta 0 hat
ini adalah 653, kemudian dikurangi dengan beta 1 hat, dan dikurangi dengan beta 2 hat, seperti ini. Ini adalah persamaan regresi linier berganda dari data yang kita miliki di tabel 7.8. Apa interpretasinya? Berarti X1 di sini memiliki pengaruh yang negatif terhadap Y. Y adalah tadi adalah banyaknya unit yang terjual. Jadi apabila X1 dalam hal ini suku bunga semakin tinggi, maka akan menurunkan jumlah rumah yang terjual. Dan pengaruhnya sebesar 53,52319. Begitu juga dengan rate of unemployment, laju pengangguran. Apabila semakin tinggi laju penganggurannya juga akan menurunkan daya beli, yang akhirnya menurunkan data Y, yaitu unit yang terjual. Kemudian poin B adalah kita diminta untuk menguji apakah model regresi linier berganda yang kita miliki tadi sudah cukup signifikan atau dengan kata lain sudah cukup baik untuk dijadikan sebuah model, sudah cukup baik untuk merepresentasikan atau menggambarkan keragaman dari nilai Y yang kita punya. Maka kita harus melakukan uji simultan, yaitu kita melihat apakah memang X1 dan X2 ini memiliki pengaruh yang nyata atau pengaruh yang signifikan terhadap nilai Y. Berarti H0 di sini kita anggap pernyataan variabel independen tidak memiliki pengaruh, atau beta 1 hingga BK itu sama dengan 0, atau alternatifnya paling tidak satu dari variabel independennya ini memiliki pengaruh yang signifikan, atau dengan kata lain, betanya tidak bernilai 0. Berarti kita harus melihat signifikansi dari model yang kita punya dengan membentuk suatu tabel ANOVA untuk regresi linier berganda. Apabila kita ingin kembali tabel ANOVA berbentuk seperti ini, sehingga nanti signifikansi dari model regresi linier berganda itu bisa kita lihat dengan membandingkan F rasio yang ada di sini dengan nilai dari F tabel. Ini adalah nilai F tabel. Jadi F tabel kita memiliki dua derajat bebas. Yang pertama K adalah banyaknya variabel independen. Kemudian di sini N adalah jumlah data yang kita miliki. Nah, sehingga nanti dari F rasio ini kita bandingkan dengan F tabel. Nah, kemudian nanti kita lihat signifikansi dari model tersebut. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk mendapatkan F rasio, berarti kita harus menentukan terlebih dahulu min sum of square. Min sum of square adalah sum of square dibagi degree of freedom. Nah, sum of square ini bisa kita lihat seperti ini, sum of square. Kemudian ini F rasio bisa kita hitung dengan menghitung rasio antara mean square residu dan mean square error. Ini adalah mean square error, mungkin terlewat. Jadi mean square residu dibagi dengan mean square error. Mean square residu diperoleh dari sum square residu atau regression, sama saja, dibagi dengan derajat bebasnya. Kemudian mean square error, yaitu sum square error dibagi dengan derajat bebasnya. Ini adalah derajat bebasnya. Oke, kemudian pertanyaannya bagaimana menentukan sum square residu atau regression dan menentukan sum square error. Kita ingat kembali bahwa sum square error, jumlah kuadrat error adalah jumlah dari error yang kita kuadratkan. Jadi ini error, ya. Error diperoleh dari perbedaan dari data kita dengan penduganya. Ini adalah sum square error. Kemudian sum square regression atau residu ini kita peroleh dari jumlah kuadrat
dari penduga dengan selisih dari penduga dengan rata-rata data yang kita miliki. Jadi ini mean dari data atau observasi, ini dari penduganya. Oke, jadi dengan mengingat kembali rumus ini, maka kita akan bisa menghimpun tabel ANOVA. Degree of freedom untuk model regresi kita adalah tadi sebanyak K, kita punya variabelnya ada 2, X1 dan X2, ada laju bunga, interest rate, dan rate of unemployment, jadi kita miliki di sini K-nya 2. Kemudian errornya ini adalah N min K min 1. Nah, jumlah data kita dikurangi dengan 2 dan dikurangi dengan 1. Dalam hal ini jumlah data kita ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 dikurang 2 dikurang 1. Ya, jadi 6 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian sum square model atau regression atau residu kita peroleh dari sini sum square. Ini kemudian sum square error kita peroleh dari sini. Oke. Dan mean square error adalah sum square error dibagi dengan degree of freedom. Kemudian kita akan peroleh nanti rasio dari MSR dan MSE. Itu adalah F-value. Kemudian nanti kita juga bisa menghitung P-value. Nah, biasanya kalau keluaran dari software statistik itu kita mengeluarkan P-value. Ini adalah P-value. Oke, P-value. Ini adalah F statistik yang merupakan rasio dari MSR dan MSE. Seperti itu. Jadi, kalau kita lihat di sini, kalau kita menggunakan F-value, berarti kita membandingkan dengan F-tabel. Apabila kita menggunakan P-value, berarti kita membandingkan dengan alpha. Apabila P-value-nya kurang dari alpha, maka kita tolak H0. Di sini P-value apabila kita tetapkan alfanya 0,05, di sini P-value lebih dari alfa, maka kita memperoleh kesimpulan gagal tolak H0. Keputusan kita adalah gagal tolak H0. Dan demikian kita harus menerima H0, di mana H0 adalah menyatakan bahwa pengaruh dari variabel independennya itu tidak signifikan. Yang artinya beta ini sama saja dengan 0. Seperti itu. Sehingga apa yang menjadi kesimpulan kita, kalau kita gagal tolak H0 berarti model regresi yang kita miliki belum cukup baik untuk dijadikan representasi sebagai untuk jadikan representasi atau prediksi untuk data observasi kita, yaitu nilai penjualan rumah.